Dipersembahkan oleh Nah, bismillah nih, kita lanjutin lagi bahasan tentang as-sami' dan ngobrol sama pasangan. Tapi sempat ada yang pernah nanya kayak gini nih. Kalau misalkan kita lagi cerita sama pasangan, khilaf nih kebablasan. Muya pernah dapetin nggak? Muya pas lagi cerita, bablas jadi ngomongin orang nih misalkan kayak gitu. Pernah dong. Ngasih taunya gimana Muya misalkan? Boy, gitu. Atau Enggak gimana? sih. Kita tuh kan kalau udah ngomong apalagi lagi serunya gitu kan. Itu tuh jadi kayak suka kebablasan terus astagfirullah Buya bilang kayak gitu. Tapi abis itu lanjut lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada si ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bangun nih. Sayang. Masya Allah. Sini dipanggil sama mama. Oh. Ya nenek, kasih nenek dianterin ya. Salim papa. Alhamdulillah. Salim. Assalamualaikum. Tuh. Nah kita juga kan butuh proses ya sayang Iya. untuk saling bicara itu kita Bapak juga tahu ya kita dulu sama Koko tuh kayaknya kalau lagi ada masalah tuh saling diem-dieman. Iya. Apalagi dengan karakter Nda yang ya Nda malas ribut, Koko malas ribut karena banyak yang bilang kita tuh sebenarnya karakternya hampir sama. Udahlah dites itu benar-benar hampir sama juga hasilnya dengan kepribadian yang sama. Jadi ini kayak orang nikah sama-sama banget gitu. Jadi ketika ada masalah dia diam, Nda juga diam gitu. Dan butuh waktu ternyata hampir 3 tahun lebih ya sayangnya. Kita belajar karena Allah as-sami, Allah maha mendengar. Muya berusaha mendengarkan keluh kesah Buya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Dan Muya juga lihat ternyata Buya juga mau belajar untuk mau menjadi pendengar yang baik, versi seorang suami dan juga versi sebagai seorang ayah. Ayahnya Muhammad, Iya, papanya nanti Muhammad. dengerin cerita mama ya nak. Ya. Dan apalagi memang wanita ya amat sangat perlu untuk didengar sih. Aku juga sering bilang kalau di kajian kadang istri itu nggak perlu logika kita gitu. Dia juga tahu sebetulnya mana baik, mana boleh, mana tidak. Cuman kan dia istilahnya dengan capeknya seharian dia udah berjuang, dia kan pengen luapin gitu sebentar. Nah luapinnya dengan cara apa? Cerita. Satu-satunya yang diharapkan untuk bisa selalu ada kan yang standby setiap hari kan ya suami misalkan karena setiap hari ketemu di rumah. Ternyata malah suaminya misalkan nggak mau ngedengerin. Ya dia juga atau saya gimana atau ini tumpahnya. Karena jika perasaan itu tidak dibagi atau unek-unek itu tidak dikeluarin, itu dia kan bisa jadi bom waktu katanya. Terus ada juga ketika mau ngeluarin malah jadi berantem ya kan Mbak? ya. Jadi banyak pasangan itu sayang sebenarnya banyak hal yang pengen dia bagikan, banyak hal isi hati yang pengen dia curahkan. Tapi ketika tercurah atau terkeluarkan, banyak pasangan yang tidak siap untuk menjadi pendengar. Iya. Sampai akhirnya ya bukannya malah adem, malah jadi meledak dua-dua. Atau bukannya didengerin, Malah dimarahin. dan didukung, malah dimarahin. Ya emang kamunya salah, dasar kamu. Ya Allah. Iya udah tuh, kalaupun ia pun salah juga. Kadang kita ini juga kebawa emosi ya. Jadi akhirnya ngasih taunya tuh kurang lembut gitu. Pernah ada kejadian kan, misalkan ini suaminya punya gula, ditegur sama istrinya, ya bahwa negornya agak marah gitu. Kamu teh ya dasar udah tahu punya gula makan kayak gitu. Kenapa pengen cepat meninggal? Bukan udah nggak sayang sama kita, pengen buru-buru. Ya Allah, udah seharian nahan gak makan gula. Itu juga baru seisep sekali satu boba doang, langsung diomelin kayak begitu. Ya kalau misalkan pengennya tuh kayak gimana tuh Pak? Yang lembut. Misalkan lembutnya kayak gimana? Papa. Tuh minum gula, ayo nanti atit loh. Ntar atit, nanti mama sedih. Nggak gitu juga sih, itu agak getek juga ya. Masya Allah. Iya, Jadi kok kalau yang banyak orang ini suami takut istri. Nah ini kan banyak ini. Kadangkala dia mau bergaul sama teman-teman, ya kan, kerabat, bahkan sampai mau ikut pengajian, sangat berat karena takut dengan istrinya. Nah, itu menurut pandangan Islam itu bagaimana istri itu berbuat begitu sama suami itu menurut pandangan Islam? Iya, Masya Allah. Jadi salah satu nikmat yang didapat oleh istri itu adalah kalau ketika suami pergi untuk kebaikan ya,
dakwah, mencari nafkah, maka istri di rumah itu ikut kecipratan pahala suaminya yang di luar. Padahal suaminya di luar banting tulang, kena kotor, debu segala macam. Tapi istri ridho, maka itu istri dapat kebaikan. Oh pengen berdiri, pengen nama Atu. pengen nama Atu, iya. Baru bangun saya. Baru bangun. Kita ya. Denis. Gitu. Oh, jadi kadang memang banyak orang ngerasa kayak takut sama pasangannya, padahal sebenarnya mungkin hanya kurang memahami maksud dari. Iya. Padahal bukan karena istri, bukan untuk melarang suami, bisa jadi sayang. Bisa jadi loh ini kan hari penting kok kamu milihnya hari itu, sedangkan laki-laki kadang lupa. Oh iya ya ini kan ulang tahun. Nah itu yang Wah indah banget kalau rumah tangga tuh saling husnuzon kayak gitu sih. Jadi bagaimana kalau suami berbohong karena istrinya demikian itu? Jadi karena Pandangan. takut, karena Karena takut. takut. Jadi lebih baik bohong. Gitu. Waduh. Bohong, mau Dalam keluar. Islam tetap sih jujur itu sesuatu yang mahal banget dan tetap paling dianjurkan. Karena kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan. Dan kalau misalkan udah jujur sekali meskipun pahit, qulil haqq walau kana muran, katakan yang benar meskipun itu adalah pahit gitu ya. Ya tetap itu jadi kebaikan sih. Karena akhirnya banyak sekali mudarat yang keluar kalau misalkan bohong ditutup lagi dengan bohong, ditutup lagi dengan bohong, ditutup lagi dengan bohong. Kecuali kalau misalkan kita bohongnya untuk maksiat, maka itu masih masalah. Nah ini kan ngapain bohong, orang kita di jalan yang benar kok. Koko izin mengambil kesimpulannya tentang asami. Dan ini tentang ngobrolin yang gak penting. Dengan istri ternyata penting. Uniknya ada kata litaskunu ya di dalam Al-Quran. Ya, ini ayat tentang pernikahan, litaskunu ilaiha, bahwa Allah turunkan ketenangan kepada dirinya. Nah ini di ayat tentang pernikahan Ar-Rum ayat 21. Ternyata kata litaskunu Allah jadikan tenang itu diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Dan 4 kalinya itu 3 merujuk kepada malam, 1 merujuk kepada pasangan, kepada istri. Ya, jadi seolah ada harapan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu pengen istri itu setenang malam. Ya, malam itu gimana? Ya itu kita kalau tidur malam, tidur 1 malam itu tetap bisa menyehatkan daripada kayak misalkan tidur 2 hari siang berturut-turut. Karena memang malam waktunya istirahat. Begitu juga istri yang seperti malam, ketika akhirnya nyampe malam ketemu istri, cerita ngomong sama istri, cerita ke 10 teman, bisa jadi tidak semenenangkan kalau kita bisa cerita bareng sama istri. Di dalam Islam diyakini seperti itu. Ya, karena ada keberkahan ketika kita bercengkrama ya, ngobrol bareng-bareng sama pasangan. Sampai akhirnya Allah pengen isyaratkan bahwa istri itu harus tenang malam. Dengan catatan istrinya juga benar-benar tenang seperti malam ya. Karena memang ada kejadian begitu cerita suaminya kepada istrinya, istrinya yang meledak-ledak seperti sound horek misalkan. Oh begini dan begitu. Makanya istrinya setenang malam, akhirnya pasangan pun senang bercerita. Itulah hikmah dari As-Sami ya sayang Bapak. Alhamdulillah kita bakal lanjut lagi nih bahas Asmaul Husna Allah yang lain dan aplikasinya dalam kehidupan kita, bahkan juga studi kasus dengan kejadian-kejadian yang mungkin relate sama kalian. Tentu hanya di mana? Di acara Asmaul Husna. Besok sahur bareng lagi kita hanya di Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Metro TV.